Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreator Amatir. Kali ini saya akan menceritakan kembali tentang pelet bawang putih. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Begitu susah untuk mendapatkan hati seseorang, namun hasrat ini sangat ingin memilikinya. Meskipun sulit, tapi Harry tidak menyerah dengan niatnya. Harry terus berusaha mendapatkan hati seseorang yang menjadi incarannya, meskipun harus menggunakan cara yang di luar dugaan. Sampai akhirnya Harry bisa mendapatkan hati Yani dengan cara memeletnya dengan sebuah bumbu dapur, yaitu bawang putih. Meskipun efek yang didapatnya membutuhkan waktu yang lama, namun Harry berusaha sesabar mungkin untuk melakukannya. Harry memilih pelet bawang putih ini karena prosesnya yang mudah dan juga tanpa harus melakukan ritual yang sulit. Dengan bermodalkan panduan dari internet, Harry mampu menarik hati Yani yang dulu susah untuk didapatkan, dan kini Yani mendatangi Harry dengan memohon agar Harry menerima cintanya dan menikahinya. Kita mundur ke tahun 2017, di mana di situ tempat di pesisir pantai utara Pulau Jawa terdapat sekumpulan anak muda-mudi yang sedang memandangi indahnya matahari tenggelam. Langit yang awalnya berwarna biru kini berubah menjadi jingga kemerahan, menandakan matahari akan tenggelam. Tampak jelas mereka menyaksikan proses demi proses tenggelamnya matahari di suatu pantai. Warnanya yang kemerahan seakan menghipnotis sekumpulan muda-mudi ini. Andai aku sudah menjalani hubungan dengan Yani, mungkin keindahan ini akan mewarnai kita berdua, pikir Harry dalam hati. Namun yang lain masih tetap terpukau dengan keindahan tersebut. Namun keindahan langit tersebut harus menghilang seiring berjalannya waktu dan berganti menghitam dan gelap, menandakan waktu maghrib sudah usai. Maka mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sampai saat ini Harry masih berharap kalau Harry bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Yani. Namun jangankan mengungkapkan perasaannya, untuk berbicara pun rasanya terkunci dan kaku bibir Harry. Maka Harry pun tidak bisa mengungkapkan apa-apa kepada Yani. Bahkan saat mereka berkumpul pun mereka tak saling bicara, hanya terdiam kaku saat bertatapan. Meskipun teman yang lain menanyakan kepada Harry dan juga Yani tidak saling berbicara, Harry hanya beralasan saja.
Yani tidak mengetahui gerak-gerik Harry. Yani juga tidak menyadari kalau Harry menyukainya. Namun, Yani juga sadar kalau mereka hanya berteman baik dan tidak ingin hancur karena hubungan spesial. Yani juga sadar kalau Yani sudah memiliki pendamping hati yang dia sembunyikan dari teman-temannya yang juga berpikir seperti Harry. Tidak ingin pertemanan mereka hancur hanya karena Yani sudah memiliki kekasih. Yani tidak ingin membuat teman-temannya merasa cemburu. Karena setidaknya merekalah yang selalu ada di saat Yani sedang mengalami keterpurukan. Dan mereka pula yang selalu menghibur Yani saat Yani dalam kesedihan. Desi, Yuli, Memei, Asep, Dani, Agus, dan juga Harry. Merekalah yang selalu ada saat Yani membutuhkan sosok teman. Namun lain dengan Agus yang mengetahui gerak-gerik Harry. "Aku tahu Her, kenapa tadi kamu diam terus?" ucap Agus saat berjalan pulang. Agus dan Harry rumahnya satu arah, sedangkan yang lain satu arah dengan Yani. "Sotoy kamu Gus," jawab Harry. "Kamu ada rasa kan sama Yani?" tanya Agus. Harry langsung membungkam mulut Agus dan menyuruhnya berhenti bicara. Agus kemudian melepaskan tangan Harry dan berteriak, "Asem kamu Her." "Aku bicara fakta Her," ucap Agus. "Hush, nanti kedengaran yang lain," jawab Harry. "Memang kenapa kalau kedengaran yang lain? Apa kamu mau tanya? Apa kamu malu?" tanya Agus. "Bukan malu Gus, tapi nggak enak. Lagi pula aku nggak mau pertemanan kita hancur karena salah satu dari kita berpacaran Gus." "Alah, dengan mereka Her. Alah, persetan dengan mereka Her. Hati kamu yang merasakan itu. Kamu, bukannya mereka. Lagi pula, apa hak mereka melarangmu berpacaran dengan si Yani?" ucap Agus. "Bukan gitu kampret. Masalahnya kalau aku pacaran sama Yani dan apabila suatu saat ada masalah, yang jelas hubungan kita hancur. Bukan hubungan pacaran saja yang hancur, tapi pertemanan aku dan Yani juga akan hancur Gus," jelas Harry. Agus sedikit berpikir. "Iya juga sih," jawab Agus singkat. "Ya sudah, kita pisah di sini ya Her. Besok kita bicarakan lagi." "Oke Gus, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, please," Harry memohon pada Agus. "Iya Her, tenang saja. Aku jaga rahasia kita," jawab Agus. "Makasih Gus. Aku langsung masuk rumah ya Gus," ucap Harry. Harry dan Agus pun kini berpisah. Sesampainya di rumah, Harry langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tak peduli ibunya ngomel-ngomel kepada Harry, karena Harry tidak melakukan kewajibannya. Harry pun membayangkan dirinya sedang berjalan bersama Yani di sebuah taman yang tampak indah untuk dipandang. Semakin lama bayangannya tersebut sampai terbawa ke alam mimpinya. Harry sampai tiba di mana di alam mimpinya Harry dan Yani tengah kehujanan. Tapi saat Harry membuka matanya, ternyata ibunya tengah membangunkan Harry dengan air yang dicipratkan ke tubuhnya. Ibu Harry membangunkannya dan menyuruhnya menjalankan kewajibannya, yaitu sholat subuh. Akhirnya Harry pun bangun dan saat melihat jam ternyata sudah menunjukkan jam 4.30 atau jam setengah 5 pagi. "Gila, aku tidur dari sore berarti,"
tapi rasanya cuman beberapa menit saja. Ya sudahlah, aku mandi dulu untuk melaksanakan sholat subuh, gerutu Harry sembari perlahan berjalan menuju ke kamar mandi. Harry pun lalu mandi dan bergegas ke musola terdekat karena suara azan subuh sudah berkumandang. Setelah melaksanakan sholat subuh, Harry pun bergegas ke tempat ibunya di pasar untuk membantu ibunya berjualan berbagai bumbu dapur. Rutinitas Harry saat pagi hari adalah membantu ibunya berjualan berbagai bumbu dapur. Setelah matahari terlihat, Harry pun kembali ke rumah untuk mengurus rumah dan mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Karena saat ini Harry belum mendapatkan pekerjaan, tidak seperti teman-temannya yang lain. Harry bisa mendapatkan uang dengan membantu ibunya di pasar. Kala sore tiba, Harry seperti biasa berkumpul bersama teman-temannya untuk melihat tenggelamnya matahari. Seperti itulah yang Harry lakukan setiap hari sampai saat Harry mendapatkan pekerjaan di kampung sebelah. Saat itulah Harry akan memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Yani. Di sisi lain, kita masuk ke sisi Yani. Setelah Yani dan Harry saling berdiam-diaman, ada rasa curiga dari teman-temannya dan berusaha menanyakan langsung kepada Yani dalam perjalanan pulang. "Yan, kamu ada masalah apa dengan Harry?" tanya Desi, Juli, Memei, Asep, dan juga Dani, yang kebetulan rumahnya searah dengan Yani. "Enggak kok, enggak ada masalah apa-apa," jawab Yani. "Lantas, kenapa kamu tidak seperti biasanya? Biasanya kamu sama si Harry begitu dekat dan begitu ramai," tanya Asep. "Iya Yan, betul itu," sambung Desi. "Aku hanya sedang banyak masalah aja di tempat kerja, Des. Jadi lagi gak ada rasa buat bercanda sama Harry. Jangankan sama Harry, sama kalian juga sama kan?" jelas Yani. Yang lain hanya bisa mengangguk paham dan tidak memperpanjang pertanyaannya. Satu persatu dari mereka sudah sampai di rumahnya. Kini tersisa Yani dan juga Desi. Desi masih belum siap menceritakan segala permasalahan yang Yani alami. Dan Yani pun memasuki rumahnya tersebut terdahulu. Setelah Yani masuk, lantas Yani bergegas membersihkan diri dan kemudian memasuki kamarnya dan memberikan kabar kepada kekasihnya melalui sambungan telepon genggamnya. Yani melakukan telepon kepada kekasihnya sampai larut malam. Sampai tidak terasa Yani pun tertidur dengan tanpa sadar. Telepon belum dimatikan. Beberapa jam kemudian telepon mati bersamaan dengan habisnya baterai ponsel Yani. Yani terbangun tepat jam 3 pagi. Dan saat melihat ponselnya, ternyata baterainya sudah habis. Yani pun mengecas ponselnya, dilanjutkan dengan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Namun saat hendak mengambil wudhu, tiba-tiba airnya habis dan lampu di rumah pun padam. Yani pun mengurungkan sholat malamnya dan mencabut ponsel yang sedang dicas dan dipindahkan ke power bank yang menunggu waktu subuh tiba dengan berbaring di tempat tidurnya dalam keadaan gelap, hanya mengandalkan penerangan dari lampu emergensi yang sudah redup. Bersamaan dengan waktu azan subuh, lampu kembali nyala
Yani pun bergegas mandi dan mengambil wudhu, kemudian melanjutkan ibadah sholat subuh. Setelah itu Yani melakukan sholat subuh di rumah sendiri, tidak di musola. Dan cerita pun bersambung. Kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita dari Kang Holil ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi